Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Abiansyah, NIM 130261964. Mata kuliah Praktikum Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bu Dewi Mulyati, MSI, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi integrasi kuadratur Gauss. Baik, yang pertama, pendahuluan. Fisika komputasi. Untuk memahami mudahnya fisika komputasi adalah dengan meninjau kasus-kasus fisika dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam kasus fisika yang sangat sulit untuk dipecahkan secara analitik atau menggunakan rumus, maka kita menggunakan metode numerik atau pendekatan numerik untuk mendapatkan hasil dari kasus fisika yang sulit dipecahkan dengan menggunakan analitik atau secara memakai rumus. Dan disebut itu sebagai fisika komputasi. Nah, kita juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear, juga diferensiasi atau turunan. Dan integrasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, banyak metode integrasi, misalkan seperti metode trapesium, Simpson, dan yang kita bahas adalah kuadratur Gauss. Teori singkat mengenai integrasi kuadratur Gauss. Bila kita bandingkan dengan yang mudah adalah dengan menggunakan metode lainnya, misalkan trapesium. Metode trapesium, misalkan kita menetapkan batas min 1 dan 1, dan ini fungsinya, kita mempunyai fungsi kurva y sama dengan fx, misalkan ini. Dan bila kita menggunakan metode trapesium, kita akan meninjau titik sini, min 1, dari kurva ini, dan titik 1 dari kurva ini. Dan kita tarik garis lurus ke sini, dan membentuk trapesium ke titik sini. Garis ini membentuk trapesium. Ini dinamakan metode trapesium. Nah, tetapi metode trapesium memiliki error yang besar. Error yang cukup besar. Ini. Error yang cukup besar. Nah, sebab itu kita bisa menggunakan metode kuadratur Gauss dengan mengambil titik sembarang di dalam batasan tersebut, sehingga sini x1 kita bisa memperkecil galatnya atau memperkecil errornya sebesar, nah, kita bisa memperkecil errornya. Bisa terlihat perbandingannya ya, antara kuadratur Gauss dan metode trapesium. Selanjutnya rumusan matematis. Nah, ini seperti pada umumnya ya, integral misalkan batas min 1 batas 1, ini fungsi yang ingin dicari ya, integralnya bisa juga secara numerik menjadi C1, ini bobotnya, ini F1 fungsi tambah Fx2 ditambah C3 Fx3 dan seterusnya. Nah, seperti yang tadi ya, misalkan kita punya batas bawah A dan batas atas B, ini fungsi yang ingin kita cari. Nah, dengan metode integrasi kuadratur Gauss itu kita harus mengubah dengan dengan batas bawah 1, min 1 dengan batas atas 1, fx, dan kita ubah dt. Nah, pengubahan ini dari A menjadi min 1, B 1, dan dx menjadi dt, kita menggunakan ini. Sama ini bila diselesaikan, nanti kita akan menemukan. Nah,
ini dari sini tadi ya, A menjadi min 1 sama seperti ini. Nah, X-nya itu nanti akan berubah menjadi ini. X-nya berubah jadi ini. Bila ini diselesaikan, sama ini diselesaikan, ntar X-nya ketemu ini, X ini akan jadi ini karena dihitung menjadi X-nya ini. Nah, dx-nya berubah jadi B min A per 2 dt. Nanti B min A ini dia akan bisa ke depan ya, bisa keluar sini karena tidak ada T-nya. Berarti ini pesanan 1, ini pesanan 2. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini metode Gauss, ini faktor bobot seperti yang tadi. Sini order polinomial, order 2, 3, 4, 5, 6, dan masih seterusnya. Di sini saya mengambil sumber yang mencantumkan hanya sampai 6. Ini argumen fungsi X1. Nah, X1 itu bisa kita lihat ya, kalau kita kembali ke tadi, nah nanti X1 itu kita masukin ke sini. Jadi nanti X1 mempengaruhi T-nya, nilai T. Jadi kita punya fx ini, masukin X1 tadi T. fx1, x1, 2, 3, 4 ini 6. Nah, itu masuk ke yang tadi ya. Yang T, ganti untuk mengganti T-nya, nilai T-nya. Nah, ini C1 faktor bobot C1 dan argumen fungsinya itu dicari misalkan kita punya fungsi yang datar gitu. Nah, ini galaknya kalau pakai metode trapesium kan, kalau kita ambil titik sini dan titik sini misalkan ini satu ini satu gitu. Nah, ini luas ini itu kita kembali dulu. Nah, itu bisa kita definisikan jadi min 1, 1. Di sini dx. Fungsinya 1 kan. Dx. Nah, itu galaknya kan 0 ya. Berarti untuk fx sama dengan 1, fx sama dengan 1 ya. Fx sama 1, itu galaknya 0. Terus juga misalkan kita punya min 1 di sini, atau di sini, integral 1, di sini x, x dx ya. Dx itu kurvanya gini ya. X1, 1, ya, kurvanya seperti ini. Nah, ini kalau kita integralkan kan, jadi dia setengah x pangkat 2 per setengah per 2 ya. Batasnya min 1 sampai 1, berarti batas 1 per 2 gitu. Kurang 1 per 2. Ini juga 0. Nah, terus juga misalkan kita punya x kuadrat. X kuadrat integral min 1, 1, x kuadrat dx. Ini hasilnya ketiga ya. Ketiga. X pangkat 3. 1 per 3 dikurangi min 1 ya, berarti ditambah 1 per 3. 2 per 3. Nah, yang tadi, jadi kan tadi fx-nya kan ini 1 ya. Jadi kita tulis ini misalkan C1 ditambah C2, ini 0, terus juga C1 fx 1 tambah C2 fx2, ini berapa? 0 juga. Atau 1 ya.
ya 1 ya, 0 ya. Terus ini C2 ya. C3, fx3, ini fx2, fx3, tambah C3, fx3 gitu. Oh ini C1 ya. Ini C1 X1, C2 X2, C1 X1, C2 X2 gitu. Ini hasilnya 2/3. Dan terus kita buat integral lagi. Di sini X pangkat 3. Untuk saya kan X pangkat 2 ya. Terus selanjutnya X pangkat 3 dx. Nah, ditemukan nanti evaluasinya. Nah, ini semakin panjang nih. C1-nya ketemu nanti. C1, X1, dan seterusnya ketemu. Untuk semakin banyak perhitungannya kalau kita evaluasi lebih lanjut. Selanjutnya algoritmanya, tentukan fungsi yang ingin dicari, dan selang integrasi, misalnya titik A. Nah, itu yang tadi A, sini B. Transformasi. Nah, ini persamaan 2 tadi, ini X, dx. Jadi kita evaluasi, transformasi jadi min 1, 1, fx, dt. Nah, ini perubahan tadi sudah kita bahas ya. Nah, itu kan ada polinomial yang digunakan. Tadi kita paling banyak dalam contoh ini menggunakan yang 6. Lakukan proses integrasi dengan memanggil faktor dengan mengalihkan ya. Sama 1 tadi, jadi fx1 ditambah c2 fx2 dan seterusnya ditambah c3 dan seterusnya. Nah, algoritmanya seperti ini. Ini contoh kasus ya. Contoh kasusnya ini AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Sejarah mencatat bahwa salah satu faktor yang mendukung pesatnya perkembangan teknologi adalah seberapa mudah menggunakan. Kendaraan yang paling cepat sampai tujuan adalah kendaraan yang melalui angkasa. Pada tahun 1783, Montgolfier pesawat udara yang pertama kali diciptakan oleh manusia, yaitu balon udara. Mereka menciptakan di Annonay, Prancis. Penerbangan pertama dengan manusia diadakan pada 21 November 1783 di Paris oleh Pilatre de Rozier dan Marquis de Arlandes. Penerbangan dilakukan pada hari dan sampai tujuan pada pagi esok harinya. Namun, saat malam harinya, Pilatre dan Rozier dan de Rozier dan Marquis de Arlandes mendapatkan masalah berupa penyusutan tekanan balon udara yang mereka tumpangi. Marquis mencatat perubahan volume, sedangkan Pilatre mencatat perubahan tekanan balon udara yang mereka tumpangi. Mereka mencatat fungsi perubahan volume terhadap tekanan balon udara, mendapatkan fungsi seperti ini, PV sama min P kuadrat tambah 5. Agar balon udara yang mereka tumpangi tidak jatuh, mereka harus memberikan usaha pada balon udara. Sebelum itu, mereka harus merumuskan persamaan usaha yang berpengaruh pada balon udara setiap perubahan volume. Persamaan usaha dapat dirumuskan menjadi sama dengan integral 1 sampai 2 min P kuadrat tambah 5 dV. Mereka sangat beruntung karena dapat merumuskan persamaan usaha secepat itu. Akan tetapi, karena saking paniknya, mereka lupa cara melakukan integral tertentu. Beruntung, Marquis pernah berkuliah fisika komputasi dan mengerti cara menghitung integrasi secara numerik dengan menggunakan metode integrasi kuadratur Gauss. Marquis langsung mengeluarkan secari kertas, pena, dan tinta. Bila Anda berperan menjadi Marquis dengan menggunakan metode integrasi kuadratur Gauss, tentukanlah usaha yang terjadi pada balon udara yang Anda tumpangi. Jadi Marquis ini
melakukan mendapat masalah dan mencatat. Jadi pada kasusnya dia mencatat nilai tekanan P dan juga nilai volume. Gitu. Misalkan sini kita punya X, sini X ya, sini Y, gitu kan. X atau Fx gitu ya. P sebagai sini, berarti kita punya P di sini, V gitu. Nah, yang tadi itu fungsinya X kuadrat ditambah 5. Sebenarnya fungsinya ini dievaluasi, didapatkan dari hasil ini ya, perhitungan pengambilan data nih. Jadi kalau kita lihat kurang lebih gini lah. Gini. P kuadrat min P kuadrat plus 5. Jadi sini anggaplah P1. Di sini P2 lah. P2. Di sini P1. Di sini ya P1. Di sini P2. Jadi semakin volumenya nambah, dia tekanannya berkurang seperti tadi. Biar nggak jatuh gitu. Nah, kita hitung berapa yang diperlukan ini ya. Nah, berapa yang diperlukan, usaha yang diperlukan agar bisa itu lagi. Agar bisa balonnya terbang lagi. Nah, untuk kasus. Nah, ini seperti tadi ini ya. Ini fungsi persamaannya. Integral. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, jadi di sini ada integral harus ini. Integral 1 2. Nah, kita evaluasi jadi min 1. Jadi ini min 1 sampai 1. Terus tadi kan 0,5 nih. Yang tadi ubah pakai rumus ini. Ini P-nya, ini dV berubah 0,5 di depan sini, keluar ya dia. Ini keluar kan tidak masuk. Nah, nggak ada variabel T-nya, keluar. Nah, jadi ujungnya ini seperti ini. Nah, step 1 kita pakai ini C1 nih. Ini C1. Ini C1. Ini X1 nih. X1. Nah, ini kan seperti yang tadi ya. Fungsinya itu 1,5 ditambah 0,5 T. Nah, 0,5 T-nya itu sebagai X1, diisi oleh X1 yang tadi di tabel kuadratur Gauss. Nah, nanti mendapatkan hasil ini. Terus juga ini C2. Ini X2. Tadi yang di tabel. Nah, hasilnya ketemu. Ini step 3 kita cari lagi. Ini C3. Ini X3. Selanjutnya juga sama. Step 4 juga sama. C4. Ini X4. Yang ini C5. Ini apa namanya? Ini X5. Ini yang 6 juga sama C6. Sini X6. Nah, ketemu, kita masukkan tabelnya untuk sebagai perbandingan. Ini tabelnya C1 ini didapat dari tabel kuadratur Gauss, ini C1 dikali Fx1 ini. Terus selanjutnya hasilnya, jadi yang tadi tuh integral kan 0,5 integral minus 1 sampai 1 itu Fx ya, Fx dt. Nah, ini bisa diubah menjadi ini nih, yang panjang ini. Panjang ini. Nah, jadi hasilnya dia dapat usaha harus ini sebesar 7,3335. Sebenarnya ini masih 3, panjang 3 terus karena ini menggunakan kalkulator. Pembuatan terlalu panjang ya. Terlalu 3. Nah, jadi kita lihat setelah menyelesaikan perhitungan, Marquez berkata, "Yeay, kita menemukan hasilnya. Kita harus menambahkan usaha pada balon sebesar 7,33 sekian Joule setiap pertambahan volume pada balon."
Pada akhirnya, Pilatre, de Rozier, dan Marquez de Arlandes dapat mendarat dengan selamat. Dan ceritanya pun tamat. Oke, kita lanjutkan ke source code-nya. Di source code-nya, jadi ini kita buat judulnya, untuk balon udara, ini tekanan, ini rumus yang tadi ya, rumus yang ditentukan tadi, fungsinya nih, fungsi tekanan. Nah, ini V-nya ini buat nentuin yang tadi perubahan. dV juga perubahan. Jadi kan ada V yang X itu V dari batas A sampai B berubah jadi min 1 sampai 1 itu kan kita berubah V-nya ya. dV-nya juga. Nah, sebenarnya ini dx sama dengan B min A per 2 dt. Jadi yang B min A per 2 itu nanti kita pindah ke depan. Di luar integral. Kuadratur Gauss, ini listnya kita bikin list 0 dulu buat nampung nilai awalnya 0, kita buat 0, karena mau kita tambahin di sini. Sini ada tambahan, jadi nilai awalnya 0 dulu, dia tidak mempengaruhi. Nah, di volume itu, yang ini, tadi ada 0,5 keluar tuh, di integralnya. Nah, ini, tadi kan yang tambah-tambah tadi ya, sini 0,5 tadi, terus di sini C1 Fx1 ditambah sekian. Bisa juga kita tuliskan 0,5 dikali C1 Fx1. Nah, ini ditambah 0,5. Nah, seterusnya. Jadi D volume itu 0,5 dikali 0, ini D volume itu ada rumusnya, bukan 0, tergantung angkanya. Nah, ini yang C-nya ini itu C1 Fx1, nah akan bertambah nilainya C2 Fx2 itu. Jadi kita tambahin dulu, masukin ke listnya. Jadi satu persatu kita masukin dalam list. Nah, dengan menggunakan list atem ya, list. Ya, kita lipat. Ini identitas, batas atas sama bawah ini bisa kita ubah ya. Ini bisa diubah. Ini bisa diubah. Terserah ini ordernya kita mau kena 6, kita bisa ubah juga. Lebih kecil atau lebih besar. Ini CI-nya itu yang di tabel, XI-nya juga yang di tabel ya. Yang di tabel. Tadi udah kita buktikan cara ini ya. Kan tadi di sini. Selanjutnya ini program utama, kepala tabel, terus ini kita panggil fungsi yang tadi. Ini KR-nya ini dari nilai sesudah dikurangi nilai sebelum dibagi nilai sesudah. Nilai sesudah dikurangi nilai sebelum dibagi nilai sesudah dikali 100%. Ini pembulatan 9 desimal. Ya, KR-nya 100 ya. Ini kalau masih awal, karena ini 0, kan belum ada pembanding, jadi kita tulis 100 dulu. Nah, ini cetak nilainya. Outputnya ini yang kesalahan relatif, belum ada pembandingnya, jadi 100%. Nah, nilai yang aslinya ini nih, sama seperti yang tadi ya, yang menggunakan perhitungan manual. Dengan kesalahan relatif 10. Nah, kesimpulannya, perhitungan secara numerik tuh digunakan sebagai pendekatan nilai asli. Sebagai pendekatan nilai asli dari perhitungan yang tidak dapat dihitung secara analitik sulit kasusnya. Jadi kita menggunakan pendekatan nilai numerik, metode numerik. Nah, terdapat beberapa macam metode menghitung bersama integral secara numerik. Tadi ada trapesium, Simpson maupun kuadratur Gauss. Ini pemilikan integral analitik, jadi ini analitik menggunakan rumus ini numerik yang kita hitung. Kasus. Jadi hasilnya sama 7333 dengan ini menggunakan rumus dan selanjutnya ini referensi Muhammad Rosibi, ini ebook. Nah, ini Muhammad Manakib di channel YouTube-nya untuk mempermudah pemahaman. Ya, mungkin sekian kasih dari saya. Terima kasih banyak kepada Bu Dewi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi.
Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.